Sekali lagi shalom saudara, hari ini kita berada di part yang ketiga dari seri khotbah Stupid. Dan kita masih terus menggali ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang seringkali salah dimengerti, salah ditafsirkan, atau digunakan secara salah untuk membenarkan kesalahan tertentu. Kenapa seri khotbah ini penting? Karena dalam 2 Petrus 3:16, Rasul Petrus, beliau sendiri aware sekali bahwa ada kebenaran, ada kalimat-kalimat kebenaran yang seringkali tidak gampang untuk dipahami. Menghasilkan orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang nggak kuat imannya, orang yang tidak terdidik secara teologi dengan benar, bisa memutarbalikkan kebenaran tersebut. Kita baca 2 Petrus 3:16, demikian firman Tuhan. Dalam surat-suratnya itu, maksudnya surat-surat Paulus, ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak paham, yang tidak teguh imannya, memutarbalikkan menjadi kebinasaan. That's it. Menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Nah, perhatikan di situ. Apa akibatnya jika kita salah memahami firman Tuhan? Apa akibatnya? Kebinasaan. That's it. Jadi saya pikir ini cukup banget menjadi alasan buat kita untuk serius belajar firman Tuhan yang benar. Sebab kalau kita salah mengerti, kita akan binasa. Kalau kita salah mengerti, itu akan menghancurkan kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu kisah persahabatan yang populer di Alkitab, yaitu kisah Daud dan Yonatan. Kita akan menelaah beberapa ayat dari 1 Samuel, dari 2 Samuel yang kontroversial. Kenapa kontroversial? Karena belakangan ada beberapa penafsir Alkitab yang percaya bahwa relasi Daud dan Yonatan bukanlah sahabat biasa. Bukan sahabat biasa, gitu judulnya. Mereka percaya bahwa Daud dan Yonatan adalah bukti homoseksualitas adalah bukan dosa yang ditentang oleh Tuhan. Karena apa? Karena Daud dan Yonatan adalah homoseksual. Mereka percaya Alkitab mendukung relasi homoerotis, pria-pria, wanita-wanita. Karena apa? Karena Daud dan Yonatan. Ini juga yang menjadi alasan bagi beberapa orang, bahkan beberapa gereja yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Tentu saja ada banyak tantangan dong ya dari kaum Kristen tradisional yang percaya bahwa pernikahan adalah eksklusif. Originalnya adalah antara satu pria, satu wanita eksklusif. Demikianlah Tuhan menciptakan. Bagaimana dengan homoseksual? Homoseksualitas adalah dosa. That's it. Titik. Nggak ada diskusi. Maka kita menemukan ada dua kutub di situ. Dua posisi yang berdiri berlawanan, yang saling bertentangan. Nah, beberapa tahun terakhir, saya sendiri juga tidak jarang mendapat pertanyaan seputar Daud dan Yonatan tentang apa yang orang Kristen pikirkan tentang homoseksualitas. Saudara, jangan salah. Saat ini ada banyak orang Kristen, ada lebih banyak orang Kristen yang mendukung homoseksualitas, mendukung LGBTQ. Dan mereka bukanlah orang, tidak berarti bahwa mereka pasti gay atau mereka punya problem dengan sexual identity mereka. Lebih karena apa? Karena mereka punya simpati. Ada lebih banyak orang yang mendukung kaum LGBTQ, sekalipun mereka straight. Kenapa? Ada dua alasan setidaknya yang saya temukan beberapa tahun terakhir yang saya alami sendiri. Yang pertama alasannya, orang yang straight mendukung homoseksual, mendukung LGBTQ. Alasan pertama adalah simpati. Tadinya, percaya banget Alkitab bilang homoseksual adalah dosa. Pria, wanita, itu pernikahan sejati. Tapi kemudian mereka berjumpa dengan orang, sahabat mereka sendiri, orang yang mereka sayang, keluarga mereka, anak, gitu ya, sahabat, yang kemudian open up berkata bahwa mereka gay. Nah, karena sayang, karena peduli sama pribadi ini, lalu lebih simpati. Simpati karena apa? Karena kita sayang, kita tahu bahwa mereka bergumul juga. Karena ada simpati, ya kita jadi lebih mendukung. Lama-lama lebih permisif. Lama-lama berkata, oh iyalah, Tuhan mengasihi semua orang, lalu kita gagal memahami. Yang pertama alasannya apa? Simpati. Yang kedua alasannya karena setelah kita selidik-selidiki, ada beberapa orang yang bertemu dengan penafsiran Alkitab soal Daud dan Yonatan ini nih. Yang membuat mereka lebih percaya, oke, LGBTQ bukanlah dosa. Nah, oleh karena itu hari ini penting banget buat kita untuk menjawab pertanyaan, apakah Daud dan Yonatan adalah pasangan kekasih? Apakah Daud dan Yonatan mereka punya relasi yang bersifat romantis, erotis? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini tentu saja kita harus melihat, saya ingin mengajak saudara melihat beberapa ayat
Atau tepatnya penggalan ayat yang membuat orang berimajinasi, membuat orang percaya bahwa Daud Yonatan adalah pasangan kekasih. Kalimat-kalimat tersebut, ayat-ayat tersebut adalah, perhatikan kalimatnya ya, seperti ini. 1 Samuel 18 ayat yang pertama. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. 1 Samuel 18 ayat yang ketiga. Daud mengasihi dia seperti dirinya sendiri. 1 Samuel 18 ayat yang keempat. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya, melepaskan pakaiannya di depan Daud. 1 Samuel 20 ayat 41. Mereka, Daud dan Yonatan, bercium-ciuman. Nah perhatikan, kalau dibaca gini kita menemukan apa yang nampaknya problematik. Nah ayat terakhir yang krusial adalah perkataan Daud ketika dia meratapi kematian Yonatan. Saul, Yonatan, mati. Ini yang menjadi kalimat ratapan Daud. 2 Samuel 1 ayat 26. Daud berkata, merasa susah aku karena engkau saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Wow, wow. Frasa ini yang meyakinkan banyak orang tentang relasi homoerotis Daud dan Yonatan. Frasa ini yang membuat orang benar-benar, kita juga mungkin kalau baca seperti ini kita berpikir, wah benar juga ya. Jangan-jangan nih Daud sama si Yonatan punya relasi yang khusus, spesial. Jangan-jangan mereka memang tertarik secara seksual. Daud menyiratkan bahwa cinta Yonatan lebih dari cinta wanita. Daud membandingkan cintanya Yonatan dengan cinta istrinya sendiri. Nggak heran juga ada orang yang menyimpulkan bahwa Daud adalah seorang biseksual. Tentu saja kalau kita baca terpenggal, ya itu tadi, pikiran, imajinasi bisa jadi liar kalau dibaca seperti ini. Kalau kita baca dengan perspektif kultur dunia kita hari ini, sangat reasonable kita berpikir, iya ya, jangan-jangan ada apa-apa. Tapi kita harus hati-hati. Di sini kita harus hati-hati. Konteks budaya kita, konteks pengalaman kita hari ini, sesungguhnya kita nggak bisa pakai untuk menjadi standar dalam menafsirkan konteks budaya Israel kuno ribuan tahun yang lalu. Nggak bisa. Itu alasannya kenapa kita perlu melihat, menelaah teks dan konteks kisah ini secara utuh. Sekarang kita tahu, ada 1 Samuel 18, 1 Samuel 20, 2 Samuel pasal yang pertama. Nampaknya pasal-pasal ini mendukung cinta homoerotik. But wait, sabar dulu, berhenti dulu di sini. Benarkah demikian? Saya hari ini mengajak saudara melihat ayat demi ayat, kata demi kata yang muncul di 3 perikop tersebut. Dan kita akan melihat yang pertama, mari kita lihat dari 1 Samuel 18. Dalam 1 Samuel 18, saudara perhatikan ayat di sana. Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Daud mengasihi Yonatan seperti dirinya sendiri. Jiwa mereka berpadu. Yonatan menanggalkan jubahnya di hadapan Daud. Nah, saudara, mari kita lihat kata yang jiwa berpadu dulu. Jiwa yang berpadu. Jiwa yang berpadu menggambarkan bagaimana sebenarnya Daud dan Yonatan itu adalah dua pribadi yang punya satu hati, yang sehati, sepikir. Jiwa mereka berpadu karena mereka punya banyak kesamaan. Mereka seusia. Kalau mereka punya perbedaan usia, paling jauh juga cuma 5 tahun. Jadi mereka dekat secara usia. Keduanya juga sama-sama pemberani. Mereka punya iman yang besar kepada Tuhan. Dan dua-duanya adalah man of action. Man of action. Mereka adalah orang-orang pemberani yang bertindak. Sebelum kisah Daud mengalahkan Goliat, Yonatan di 1 Samuel pasal yang ke-14 menunjukkan, kalau kita baca kita akan menemukan Yonatan itu pergi sendirian, cuman didampingi seorang bujangnya, seorang pembantunya, seorang asistennya untuk melawan orang Filistin sendirian. Lalu ada Daud melawan Goliat. Both of them are men of action. Dan keduanya juga punya sama-sama relasi yang intim dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Nah, konteksnya 1 Samuel 18 adalah setelah Daud berbicara kepada Saul. Daud bercerita tentang hatinya. Daud bercerita tentang imannya kepada Tuhan. Yonatan yang mendengarkan pada momen itu menemukan. Pada waktu itu Yonatan sadar bahwa Daud mirip banget dengan dia. Daud orang ini punya hati yang sama dengannya. Yonatan sampai kepada kesimpulan bahwa pribadi Daud ini yang baru kujumpai sekarang ini punya hati yang sama untuk bangsa Israel, punya hati yang sama untuk Tuhan. Daud temukan itu dalam diri
Yonatan menemukan itu dalam diri Daud. Sebaliknya juga sama. Kemudian Daud menemukan bahwa Yonatan punya hati yang sama dengannya. Demikianlah mereka jadi BFF. Ya kan bahasa kita sekarang, best friend forever. Demikianlah mereka jadi BFF karena mereka punya jiwa yang sama. Waktu melihat Daud, Yonatan melihat dirinya sendiri. Waktu melihat Yonatan, Daud juga melihat dirinya sendiri. Karena itulah mereka membangun perjanjian. Mereka membangun covenant di antara mereka berdua. Dan nah sekarang kita bawa ke konteks kita sekarang. Kalau kita baca nih, sebagai pembaca di abad ke-21, sebagai pembaca hari ini waktu kita mendengar kata cinta, perspektif modern kita akan punya bayangan tertentu, akan punya ide tertentu tentang apa artinya cinta. Dari mana? Dari perspektif budaya kita sekarang. Dari pengalaman kita, dari pemahaman kita juga yang sifatnya subjektif. Bicara cinta hari ini, pembaca modern, kita cenderung membayangkan cinta romantis. Kenapa demikian? Ya karena film-film yang kita tonton, karena lagu-lagu yang kita dengar. Semuanya bicara tentang cinta. 99% hiburan dunia kita berbicara tentang cinta erotis, cinta romantis at least. Dan kita membayangkan juga cinta kasih orang tua dan anak, filial, kasih persahabatan dan sejenisnya. Karena alasan itulah kita cenderung punya perspektif, punya framework tertentu, punya kacamata tertentu waktu kita membaca apa yang terjadi di kultur kuno seperti 1 Samuel, 2 Samuel seperti ini. Kalau kita pakai kacamata kita, ya kita mudah gagal paham. Kita mudah gagal menghargai konteks budaya, konteks bahasa, konteks sejarah pada momen kesempatan peristiwa itu terjadi. Nah, dalam konteks Alkitab, dalam konteks Perjanjian Lama, Israel 3000 tahun yang lalu kira-kira, kasih lebih dikenal sebagai ikatan perjanjian, a covenant between two people yang termetrai. Metra ini selalu ada simbolnya. Contohnya, kita tahu orang Israel disunat, bukan? Sunat itu adalah tanda perjanjian antara Allah Israel dengan umat yang dikasihinya, bangsa Israel. Mereka yang lahir, pria yang lahir, disunat. Itu adalah sebuah metrai. Metrai pada apa? Pada tubuh mereka. Sunat menunjukkan bahwa mereka adalah umat Tuhan. Eksklusif. Sunat adalah tanda perjanjian. A seal of the covenant. Contoh yang lain lagi. Misalnya apa? Pelangi. Dalam Kejadian 9 ayat 15, Tuhan menciptakan pelangi. Tuhan berkata bahwa pelangi, busur di atas awan adalah tanda perjanjian yang memetraikan Tuhan yang berjanji tidak akan lagi menghancurkan dunia ini, tidak akan lagi membinasakan segala yang hidup dengan air bah. Pelangi, tanda perjanjian. Nah, sebagai tanda perjanjian, hari itu Yonatan menanggalkan jubahnya. Bukan cuma jubahnya ya, baju perangnya, pedangnya, panahnya, ikat pinggangnya. Dia lepaskan untuk apa? Bukan sebagai sexual act, tapi untuk dia berikan kepada Daud. Itu adalah tanda perjanjian yang sangat kuat. Menggambarkan Yonatan yang melepaskan posisinya, melepaskan statusnya sebagai putra mahkota, sebagai raja berikutnya, sebagai pewaris tahta. Dia melepaskan semua status tersebut kepada Daud. Menunjukkan percayanya Yonatan bahwa Daud adalah pilihan Tuhan. Daud adalah raja yang telah Tuhan pilih untuk menggantikan Saul ayahnya kelak kemudian hari. Saya highlight sekali lagi. Waktu Daud menanggalkan jubahnya, melepaskan pakaiannya di depan Daud, itu bukan sexual act. But more as the seal of the covenant, showing his sincerity to David. Lalu pertanyaan berikutnya, gimana dengan pasal 20? Kan mereka cium-ciuman tuh. Bagaimana dengan hal mereka berciuman di pasal 20? Nah, saudara, kita balik lagi. Harus lihat konteksnya. Ini yang terjadi. 1 Samuel 20 ayat 41. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit. Ya, sujud dengan mukanya ke tanah, menyembah 3 kali, mereka bercium-ciuman, bertangis-tangisan. Akhirnya, Daud dapat menahan diri. Nah, ini konteksnya. Konteksnya adalah mereka lagi sedih banget. Sedih banget karena apa? Karena mereka baru mengkonfirmasi rupanya benar. Raja Saul benci banget kepada Daud. Saul mau membunuh Daud. Wah, mereka terpukul. Mereka sedih banget karena itu berarti apa? Karena mereka harus berpisah.
Itu berarti Daud tidak lagi dapat tinggal di istana, dan Yonatan tidak lagi bisa berjumpa dengan Daud. Mereka adalah sahabat yang sehabis pikir. Punya hati yang besar untuk bangsanya dan Tuhan pada saat yang sama. Mereka mungkin sudah membayangkan mereka akan membangun kerajaan, mereka akan bekerja sama untuk kesejahteraan Israel. Untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan di bangsa mereka. Tapi mimpi itu hancur. Mereka berciuman, bertangis-tangisan sebagai tanda perpisahan. Tanda perpisahan. Buat Daud itu lebih berat perpisahan tersebut. Karena apa? Karena itu berarti sejak hari itu Daud harus hidup sebagai pelarian. Itu berarti dia kehilangan semua yang dia punya, kehilangan semua kenyamanannya. Itu berarti dia harus hidup dalam takut khawatir sepanjang hidupnya selama Saul hidup. Prinsipnya, selama Saul hidup, Daud nggak bisa hidup tenang. Dia menangis sampai dia sulit menahan dirinya. Nah, berbeda dengan budaya modern kita, ini hal berciuman ya. Berbeda dengan budaya modern, pria mencium pria adalah sesuatu yang biasa di konteks Israel kuno, bahkan sampai hari ini. Kalau kita ingat, Yudas mencium Tuhan Yesus sebelum Yesus ditangkap. Kalau kita ingat kisah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan, yaitu dari Lukas pasal 15, perumpamaan tentang anak yang hilang. Saudara masih ingat? Ketika anak yang hilang itu pulang ke rumah, apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayah itu memeluk, mencium anak itu dengan penuh kasih. Pria mencium pria. Dan konteks yang paling mirip dengan perpisahan yang penuh dengan air mata, penuh dengan ciuman, Daud dan Yonatan adalah waktu di kisah para rasul pasal yang ke-20. Kisah Rasul pasal 20 ayat 37, itu bercerita bagaimana Paulus yang berpisah dengan penatua aktivis pengurus di Efesus. Kemudian bertangis-tangisan dan berciuman sebagai tanda perpisahan dengan jemaat di sana. Saya bacakan ya supaya jelas ya. Kisah para Rasul 20 ayat 37. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mirip ya? Perpisahan, tangisan, ciuman. Biasa. Sebuah simbol, sebuah hal yang biasa dalam budaya mereka pada waktu itu. Yang terakhir, lalu apa arti perkataan Daud? Cintamu Yonatan lebih ajaib daripada cinta perempuan. Mari kita kembali ke konteksnya. Mari kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi. So, dari 1 Samuel 18, kita menemukan sebuah progres, sebuah proses yang terjadi. Proses apa itu? Kehancuran kerajaan Saul. Kehancuran pengaruhnya Saul, dan pada saat yang sama, bangkitnya pengaruh Daud, bangkitnya Daud dalam proses menjadi seorang raja. Dan dalam proses itu, 1 Samuel 18, kita menemukan Daud menikah. Daud menikah dengan Mikal. Siapa Mikal? Mikal itu adalah anaknya Saul. Siapa Mikal? Mikal itu adalah adiknya Yonatan. Ya, adiknya Yonatan itu Mikal. Nah, sekalipun Mikal sangat mencintai Daud, tetapi dibandingkan dengan Mikal, pengorbanan Yonatan jauh lebih hebat untuk mensupport Daud, mendukung Daud. Memang pada akhirnya Daud menjadi raja. Tapi yang di-highlight, Daud menjadi raja bukan karena statusnya Mikal, bukan karena dukungannya Mikal istrinya, bukan karena supportnya Mikal istrinya ini. Bukan. Tetapi karena rencana Tuhan, karena kedaulatan Tuhan, dan karena pengorbanan Yonatan. Dibandingkan dengan Yonatan, yang tahu dan sangat mengerti apapun yang Daud perbuat, Mikal pernah mengejek Daud karena Daud menari-nari waktu dia merayakan kemenangannya. Waktu Daud menari-nari di hadapan Tuhan, Mikal mengejek Daud. Raja kok kayak gitu? Mikal nggak ngerti hatinya Daud. Sudah tangkap maksudnya? Itulah. Dan Mikal juga, satu fakta lagi sebelum saya lupa, Mikal juga pernah menikah dengan pria lain. Setelah menikah dengan Yusuf, dia menikah dengan orang lain lagi. Saudara, Mikal juga bukan setia. Maka itulah konteksnya waktu Daud berkata, cintamu lebih ajaib dari cinta perempuan. Cintamu Yonatan kepadaku, kasihmu kepadaku, jauh lebih besar dari cinta istriku.
Dari Mikal. Itu konteksnya. Saudara, kita cerna ini pelan-pelan. Mari kita pikirkan. Saudara, sampai di titik ini sekarang kita harusnya sudah sampai kepada kesimpulannya. Kita sudah aware bahwa relasi persahabatan Daud dan Yonatan memang bukan sahabat biasa. Tetapi, tidak ada satu ayat pun yang menunjukkan bahwa Daud dan Yonatan punya ketertarikan seksual. Satu sama lain. Tidak ada. Pertanyaan kita tadi di awal, apakah Daud dan Yonatan adalah pasangan homoseksual? Apakah Daud Yonatan adalah pasangan kekasih? Itu pertanyaan yang wajar lah buat kita zaman sekarang. Karena kultur kita, karena budaya kita, wajar kita tanya begitu. Tetapi kita perlu aware bahwa hal itu, Daud dan Yonatan homoseksual, bahkan bukan pertanyaan buat mereka yang hidup. It's not even a question buat mereka yang hidup di zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Isu mengenai sexual identity problems adalah hal yang kita bisa katakan baru. Baru terjadi 2-3 dekade terakhir. Kata homoseksual sendiri itu baru dikoinkan, baru menjadi sebuah kata dalam sebuah artikel jurnal pada tahun 1869, akhir abad ke-19. Kata homoseksual itu baru muncul abad ke-19. Kata gay sebagai kata yang menunjukkan sexual preference, sexual identity, ekspresi identitas seksual pecinta sesama jenis itu baru muncul 20-30 tahun terakhir. Belakangan banget, jauh banget. Dulu nggak ada diskusi. Diskusinya karena apa? Karena budaya kita mempengaruhi kita berpikir. Mungkin itu jadi problem. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau Daud dan Yonatan bukan pasangan kekasih, mari kita lebih straight ke pertanyaan, apa yang Alkitab katakan tentang homoseksualitas? Alkitab punya pesan yang sangat-sangat jelas. Homoseksualitas adalah dosa. Dari mana kita tahu? Mari kita baca firman Tuhan. Banyak ayatnya, tapi saya angkat dari Imamat 18, Imamat 20. Imamat 18, ayat 22, 23, demikian firman Tuhan. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan. Ini grafik ya. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki, sebagaimana seseorang bersetubuh, melakukan hubungan persetubuhan dengan perempuan. Karena itu adalah suatu kekejian. Abomination, kekejian yang keras, yang menjijikan di hadapan Tuhan. Ayat 22 demikian, ayat 23, perhatikan bagaimana homoseksualitas, pria tidur dengan pria, melakukan hubungan seksual sesama jenis, itu disejajarkan dengan seseorang jangan berkelamin, jangan melakukan hubungan seksual dengan binatang apapun. Buat beberapa orang, saudara mungkin tidak pernah sadar bahwa Alkitab itu ada bicara tentang hal ini. Dan sangat vulgar. Tapi kita perlu katakannya secara vulgar hari ini. Untuk apa? Untuk kita bisa tahu clear banget, gamblang banget ini Alkitab katakan. Lalu Imamat 20 ayat yang ke-13. Imamat 20 ayat 13. Bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki, secara orang bersetubuh dengan perempuan, keduanya melakukan suatu kekejian. Again, abomination. Tapi di sini nggak stop sampai di situ. Apa yang terjadi kalau pria tidur dengan pria? Pria bersetubuh dengan pria. Pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ada hukuman. Masih banyak nih ayat-ayat Alkitab yang gamblang menuliskan perbuatan homoseksual adalah dosa. Di Perjanjian Baru kita ambil satu lagi. Roma pasal yang pertama. Roma 1 ayat 26-27, demikian firman Tuhan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Wanita juga sama. Menggantikan aktivitas seksual yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami. Meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi seorang kepada yang lain. Bayangkan itu, suami berahi kepada suami yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki. Jelas banget kan? Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Perlu lebih clear apa lagi? Itu alasan mengapa nggak ada diskusi menyangkut homoseksualitas di Alkitab kita. Crystal clear.
There's nothing to be discussed. Nggak ada, there's nothing to discuss. Mungkin kita berkata, jangan-jangan di Alkitab zaman dulu mah belum ada orang homoseksual, makanya Tuhan nggak bicara tentang itu. Sama kayak dulu zaman sekarang. Kan zaman dulu nggak ada rokok, kan nggak ada ayat Alkitab dilarang merokok. Kan nggak ada. Lalu kita berkata, ya Tuhan nggak tahu. Jangan-jangan zaman dulu nggak ada homoseksual. Salah Anda kalau pikir demikian. Karena ada, very clear. Sodom dan Gomora misalnya. Kejadian pasal ke-19. Itu adalah dosa-dosa seksual paling keji. Sampai sekarang, bahkan orang bukan Kristen menggunakan Sodom dan Gomora sebagai referensi dosa seksual yang sangat menjijikkan, sangat menghancurkan. Dosa seksual, Sodom dan Gomora. Pria memperkosa pria. Terjadi di mana? Sodom dan Gomora. Pria tidur dengan pria, melakukan persetubuhan dengan pria, terjadi Sodom dan Gomora. Segala jenis kejahatan seksual terjadi di sana. Pria meninggalkan persetubuhan dengan istrinya dan hidup dalam persetubuhan yang tidak wajar. Tadi, Roma pasal yang pertama. Jadi jangan bilang nggak ada, ada. Tapi Tuhan keras sekali tegur dosa itu. Itu alasannya kenapa ini muncul. Karena Tuhan menegur sekali dosa ini dengan gamblang. Saudara, setelah kita mengerti Alkitab, sampai di titik ini, kita ngerti apa yang Alkitab katakan tentang homoseksualitas, adalah penting buat kita sekarang untuk membedakan antara perilaku homoseksualitas, homosexual behavior, dengan homosexual inclination, kecenderungan tertarik kepada sesama jenis. Ini adalah dua hal yang berbeda. Melakukan dosa homoseksual, perilaku homoseksual, perbuatan homoseksual, itu adalah dosa. Karena aktif dilakukan. Tapi kecenderungan adalah bersifat pencobaan. Saya punya kecenderungan, saya dicobai untuk melakukan perbuatan homoseksual. Itu adalah sesuatu pencobaan yang pasif sifatnya. Perilaku homoseksual adalah dosa. Tapi Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa dicobai, hidup dalam pencobaan adalah dosa. Enggak. Tentu saja bergumul karena pencobaan, bergumul karena kecenderungan kita punya kecenderungan homoseksualitas, dapat menyebabkan kita berbuat dosa. Bisa membuat kita berbuat dosa, tapi tidak pasti, tidak harus, tidak selalu membuat kita melakukan dosa perbuatan secara aktif. Maksudnya begini gampangnya. Seseorang mungkin punya kecenderungan homoseksual. Kalau dia melakukan perbuatan tersebut, kecenderungan itu menjadi perbuatan, dia melakukan dosa. Tapi kalau dia menahan dirinya untuk tidak melakukan dosa tersebut dalam perbuatan, dia tidak berdosa, dia bergumul dengan Tuhan. Ya, ada orang yang hidup dengan kecenderungan homoseksual. Itu sama saja dengan orang yang punya kecenderungan untuk sombong, punya kecenderungan untuk gampang marah, emosian, punya kecenderungan untuk suka ngomongin orang lain, penggosip dan sebagainya. Sama kecenderungan. Tapi semua kecenderungan kita menahan diri kita mengandalkan roh Tuhan, kita tidak melakukan dalam perbuatan. Itu bagian dari proses pengudusan kita. Saudara, sexually, saya straight. Saya punya istri yang saya sayang, saya punya anak. Tapi, saya punya kecenderungan dosa yang lain. Tidak berarti orang yang normal, yang straight, itu lebih baik dari orang gay. Saya ingin jelaskan hal ini very clear. I'm no better than my friends who struggle with their sexual identity. I'm no better than anyone else who struggle with their sexual desire. Karena straight pun, pria normal seperti saya pun, pendeta pun punya pergumulan melawan dosa seksual yang straight itu. Semua orang punya kecenderungan berbuat dosa. Dan Alkitab juga menunjukkan kepada kita bahwa Alkitab tidak pernah menjelaskan dosa homoseksual itu lebih ekstrim dosa yang dibanding dosa yang lain. Enggak. Semua dosa sama di hadapan Tuhan. Kita semua membutuhkan Kristus. Tanpa Kristus kita kehilangan arah. Tanpa Kristus kita akan mati binasa. Semuanya, apapun dosa kita. Jadi yang straight, tidak ada kesombongan dan tidak ada alasan untuk menghardik, memusuhi, menjahati, menghakimi mereka yang bergumul dengan sexual identity mereka. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua perlu anugerah. Kita perlu kekuatan Roh Kudus Tuhan, kita perlu Yesus
untuk menebus kita dari dosa, memberikan kepada kita kelegaan, memberikan kepada kita kekuatan sehari untuk menang bersama dengan Tuhan. Di komunitas kita, di gereja, di Cornerstone, saya kenal beberapa rekan yang bergumul dengan homoseksual. Saya tahu beberapa rekan bergumul dengan sexual identity. It's okay. It's okay. Welcome to church. Welcome to Cornerstone. Welcome to this sinners church. Cornerstone adalah gereja untuk para pendosa. Tidak ada orang kudus di Cornerstone. Semuanya punya dosa masing-masing dan semuanya bergumul untuk hidup kudus. Dan kita semua mengandalkan satu hal. Anugerah Tuhan yang memberikan pada kita kemenangan demi kemenangan. Kita tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kita semua punya kecenderungan. Kita hidup setiap hari dalam proses pengudusan karena anugerah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Let's grow together. Mari kita bertumbuh bersama-sama sebagai gereja Tuhan, sebagai eklesia, sebagai pribadi yang mengandalkan Tuhan, sebagai pribadi yang lemah, pribadi yang berdosa, pribadi yang bergumul setiap hari, pribadi yang menangisi dosa kita. Let's do this together. Mari kita bertumbuh bersama-sama sebagai pendosa yang mengandalkan anugerah Tuhan setiap hari. Hanya Yesus, satu-satunya Tuhan, menerima kita apa adanya, namun tidak membiarkan kita hidup seadanya. Tuhan mau mengubah kita, Tuhan mau mentransformasi kita. Dan dia naik ke atas kayu salib. Dia mati untuk kita, menebus dosa kita. Hanya dia yang melakukannya. Untuk membenarkan semua dosa dan kesalahan kita. Dan biarlah kita percaya kepada Yesus. Kita beroleh kemenangan. Karena jika saudara hari ini bergumul dengan dosa saudara, datang pada Yesus. Katakan pada Tuhan, Tuhan aku datang kepadamu, aku berdosa, aku orang berdosa. Dan aku bersyukur karena firman Tuhan mengingatkan, Tuhan mengasihi aku karena aku orang berdosa. Aku mau datang dengan segala bau dosa aku. Tuhan aku mau datang, Tuhan ubahkan aku. Mari kita berdoa bersama-sama hari ini. Mari kita bertumbuh untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Yang menolong kami belajar untuk menemukan Tuhan dalam segala dosa dan kesalahan kami. Kami belajar firman Tuhan menemukan betapa gamblangnya Tuhan berbicara tentang dosa seksualitas, dosa homoseksual. Tapi pada saat yang sama kami diingatkan tidak ada orang yang lebih baik dibanding yang lain. Semua kami punya dosa kami masing-masing. Semua kami mengandalkan anugerah Tuhan. Jadi satu dengan yang lain tidak ada yang bisa sombong dan merasa diri lebih baik dibanding yang lain. Hanya karena kami normal dan straight. Tuhan tahu betapa kami hina, Tuhan tahu betapa kami hancur. Maka hari ini kami datang sebagai sesama orang berdosa yang hidup hanya mengandalkan anugerah Tuhan. Tuhan, ini kami. Semua pendosa dengan dosa kami yang unik masing-masing. Kami datang kepadamu Yesus, memberikan hidup kami, membawa segala keberdosaan kami. Bukan kekudusan yang kami bawa, kami gak punya kekudusan Tuhan. Kami membawa segala keberdosaan kami, kecenderungan kami. Kami mohon Tuhan, Kau bekerja mengubahkan kami, mentransformasi kami. Tuhan hari ini Kau mendengar sahabat-sahabat yang baru mendengar tentang Yesus, yang baru mendengar tentang kebenaran ini. Kau dengar kami, dari hati kami, roh kami berkata, Tuhan ini kami. Membawa segala keberdosaan kami, ubah kami. Ampuni kami Tuhan, ubahkan kami. Ampuni kami Tuhan, ubahkan kami. Ampuni kami Tuhan, ubahkan kami. Oleh kuasa salib-Mu, kami diubahkan. Tuhan terima kasih untuk firman Tuhan. Kami datang kepadamu.